Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Nunu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku masih semangat belajarnya ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan memahami pelajaran hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, sekarang kita belajar lagi ya. Kita masuk di pelajaran tematik. Nah, kalian buka buku tema 5, pengalamanku ya. Buka buku tema 5. Lalu kalian buka halaman 43. Semua bukunya dibuka ya, kita belajar sama-sama. Nah, di halaman 43 kita sudah masuk di subtema 2, temanya pengalaman bersama teman. Nah, sebelumnya kita baca dulu sama-sama ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman, teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Kita lanjutkan lagi ya di halaman berikutnya. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, bahwa Bu Guru sedang mengajarkan Dayu dan teman-temannya menari bersama. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan. Kita lanjut ya. Di halaman berikutnya, halaman 45. Anak-anak perhatikan ya. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Coba kalian perhatikan gambar tanaman atau tumbuhan di bawah ini ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada sekuntum bunga yang dihinggapi kumbang. Batangnya berayun ke atas dan ke bawah. Sedangkan di sini ada pohon kelapa yang tertiup angin. Batang dan daunnya bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan hembusan angin. Paham ya anak-anak ya? Lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Benny dan teman-teman mencoba gerakan tumbuhan. Perhatikan gambar gerakan tumbuhan berikut ini ya. Nih lihat di sini. Di sini ada gambar pertama yaitu gerakannya tumbuhan rendah. Kalian bisa mencontohnya ya. Kalian bisa tekuk lutut kalian. Nah, ini lutut nih. Tekuk lutut kalian ke arah depan. Lalu badan kalian condongkan ke bawah, ya. Nih. Seperti ini ya gerakannya ya. Selanjutnya di gambar kedua ada gerakan tumbuhan tinggi. Badan kalian tegak berdiri, kemudian angkat kedua tangan kalian ini ke atas ya. Dan gambar ketiga yaitu ada gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Kalian bisa berdiri tegak, ya. Kalian rentangkan tangannya ke kanan dan ke kiri ke arah samping ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di gambar keempat ada gerakan tangkai berayun-ayun, ya. Nah, gerakannya adalah kalian angkat bahu kalian. Nah, ini bahu kalian dengan lengan yang sejajar, ya. Nah, ini lengannya sejajar. Lalu jari kalian bisa diangkat ke kiri dan ke kanan. Nah, bisa diangkat atau diayunkan ya. Nah, diayunkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya di gambar kelima yaitu ada gerakan menjulang ditiup angin. Kalian bisa berdiri tegak ya. Lalu tangan kalian keduanya diangkat
ya. Gerakan kedua tangannya ke kiri dan ke kanan seperti tertiup angin. Seperti ini gerakannya ya. Selanjutnya di gerakan keenam, lihat gambarnya ya, gerakan menguncup. Nih, ya, gerakan menguncup. Gerakan menguncup ini bisa kalian lakukan dengan cara angkat dua bahu kalian, ya, dekatkan dengan kepala. Angkat sedikit lalu dekatkan dengan kepala, ya. Lalu kalian pendamkan leher kalian, ya, agak ditundukkan lehernya ya ke arah badan kalian. Gambarnya seperti ini ya. Ini ada contoh gerakannya. Selanjutnya, nah itulah contoh gerakan tumbuhan yang bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing ya, bersama teman-teman kalian di rumah atau adik dan kakak kalian. Kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Lanjutkan lagi di halaman berikutnya ya. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, betul, mereka sedang menari gerakan tanaman. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Seperti yang tadi Bu Guru bacakan ya, bahwa tidak sengaja Udin menyenggol bahu Edo. Selanjutnya, apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf ya Edo, aku tidak sengaja." Selanjutnya, mengapa Udin berkata demikian? Udin meminta maaf atas kesalahannya yang menyenggol bahu Edo yang tidak disengaja. Selanjutnya, bagaimana sikap Edo? Sikap Edo adalah memaafkan Udin. Nah, anak-anak, seperti itu ya. Jika di antara kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf dan kalian juga harus memaafkan ya apabila ada teman yang melakukan kesalahan sehingga kalian bisa tetap bermain dengan suasana yang menyenangkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, nanti kalian boleh diskusikan bersama mama kalian di rumah masing-masing ya. Lihat di sini, nomor pertama nih, gambar pertama ini di sini Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti ya. Apa yang harus Lani lakukan? Nah, kalian boleh tuliskan di sini. Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit? Nah, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, halaman berikutnya di gambar kedua. Lihat di sini, gambar kedua itu Udin yang sedang terburu-buru lalu tidak sengaja menabrak Siti hingga buku yang dibawa Siti jatuh ke lantai. Nah, ini ya, ini gambar kedua. Lalu apa yang Udin katakan? Nah, di sini kalian boleh tuliskan juga. Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Boleh seperti itu ya. Selanjutnya di gambar ketiga. Ada Edo yang sedang berjalan, lalu tidak sengaja menyenggol Udin hingga minuman Udin tumpah. Nah, ya. Apa yang harus Edo lakukan? Dan Edo berkata, Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu. Boleh seperti itu juga kalian isinya ya. Atau kalian boleh mengisi yang lainnya. Nah, anak-anak itu adalah beberapa contoh kejadian secara tidak sengaja yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Jangan lupa ya, jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus minta maaf. Dan juga kita harus membantu teman kita tersebut ya. Kita lanjutkan lagi. Ayo menulis. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa tersebut. Nah, nomor 1.
Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Di sini akan guru beri contoh ya. Kalian harus harus kalian tuliskan di sini. Mohon maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Boleh seperti itu, ya. Itu contohnya. Selanjutnya di nomor 2. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, kalian juga bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak sengaja menyenggolmu. Boleh juga seperti itu nulisnya ya. Atau kalian boleh menulis dengan kalimat yang lainnya. Nomor 3, 4, dan 5 kalian isi di rumah masing-masing ya. Seperti yang sudah Bu Guru contohkan. Nah, anak-anak, itulah beberapa peristiwa yang harus kalian tuliskan ya, apa yang harus kalian katakan seperti yang Bu Guru contohkan. Kalian bisa menulis dengan kalimat lainnya ya. Kita lanjutkan, dan jangan lupa nulisnya ditulis dengan rapih ya. Ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Anak-anak, jika kalian telah berbuat salah pada teman, kalian harus meminta maaf ya. Setelah itu, masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti bermain di teras rumah. Dayu ingin bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Kita lanjutkan ya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nah, di sini Dayu telah melakukan kesalahan ya. Dayu pamit begitu saja. Itu adalah contoh yang tidak baik. Kalian tidak boleh menirunya ya. Lalu, apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ya benar, seharusnya Dayu meminta maaf, kemudian membantu Siti untuk membersihkan meja dan juga bonekanya ya. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Ya pasti sedih, perasaan kalian sedih ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang kalian lakukan seperti yang Siti lakukan ya, yaitu meminta bantuan ibu untuk membersihkan boneka dan meja yang basah terkena sirup. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi. Ayo mengamati. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kita ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan tidak boleh dilakukan ya, karena itu perbuatan tidak baik ya. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Halaman 53. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, dilihat di sini ada beberapa gambar. Kalian nanti pilih ya aturan yang kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman di rumah ya. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa gambarnya. Nanti kalian centang gambar yang tepat ya. Yang pertama di sini ada Edo mengerjakan PR sendiri. Nah, ini termasuk aturan bermain bersama teman bukan? Selanjutnya, Edo bertamu ke rumah teman. Nah, ini juga termasuk aturan bermain bersama teman atau bukan? Di gambar ketiga, Dayu membuatkan ayah minum. Nah, ini termasuk aturan bermain bersama teman atau bukan? Di gambar keempat, Udin meminjamkan buku teman. Nah, ini juga sama nih, termasuk aturan bermain atau bukan ya? Yang terakhir, Udin bermain bersama di rumah teman ya. Nah, ini juga termasuk aturan bermain bersama teman atau bukan. Nanti kalian pilih ya yang tepat jawabannya ya. Kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya, halaman 54.
Oh, sampai di halaman 53 ya anak-anak ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai di halaman 53. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Bu Nunu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak-anak.